Hari ketiga Wonder Trip Malaysia. Di hari ketiga ini saya akan berkendara sejauh 150 km menuju ke kota Malaka guys. Nah jadi Malaka ini adalah salah satu kota yang cukup bersejarah ya buat Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Dan di Malaka ini kalian juga bisa lihat beberapa bangunan bersejarah yang eksotis ya. Karena dulu di Malaysia ini sempat dijajah oleh Inggris dalam waktu yang cukup lama. Nah sekarang yuk kita lihat apa aja nih peninggalan-peninggalan bersejarah yang tertinggal di kota Malaka yang eksotis ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Ini hari ketiga saya ada di Malaysia teman-teman ya. Nah kali ini saya bakal nyetir ke Malaka teman-teman. Masih sewa mobil dari Sokar. Nah ini yang akan saya bawa hari ini. Ini adalah Vero 2 Ativa, atau ini kembarannya Toyota Race ya teman-teman. Ativa AV tipenya. Oke, seperti biasa teman-teman, kita buka dulu mobilnya. Ya ini dia teman-teman mobilnya, KM-nya 45.000 ya. Kalau mobil sih segeran yang kemarin ya, yang Vero 2 Axia itu masih lebih segar mobilnya. Kalau ini karena KM-nya udah lumayan tinggi, jadi ya hawa-hawanya udah kayak bukan mobil baru aja. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Kita bakal coba apakah ada perbedaan rasa mobil ini sama yang di luar ya, versi Indonesia, Vero 2 dengan versi Toyota atau Daihatsu-nya. Oke, sekarang kita akan jalan ke Malaka teman-teman. Perjalanan kurang lebih 140 kilo. Waktu tempuh kurang lebih sekitar 2 jam ya. Yuk kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di highway ya teman-teman. Nah sekarang kita akan menuju ke kota Malaka, salah satu kota yang lumayan bersejarah, bukan lumayan ya, malah kota yang paling bersejarah bisa dibilang di Malaysia ini ya. Mungkin dulu kalau kalian waktu sekolah dulu belajar pelajaran sejarah ya sering dengar kan ada yang namanya Selat Malaka ya. Ini kota ini tuh bisa dibilang salah satu kota apa ya, kota pelabuhan yang bisa dibilang lumayan sibuk dan cukup strategis posisinya karena dia memang berada di Selat Malaka ya. Jadi dulu Malaka, Singapura itu adalah kota-kota pelabuhan yang bisa dibilang cukup penting untuk jalur perdagangan di zaman ekspedisi dulu ya, tahun 1500-an gitu ya, 1500-1600 itu waktu Spanyol, Portugis, bangsa-bangsa Eropa ya, Inggris, terus Belanda itu apa namanya, semua salin moge. Nah di sini baru nih moge kerasa, baru punya moge. Kalau di kita nggak bisa masuk tol ya, agak susah juga. Nah balik lagi ke Malaka teman-teman ya. Jadi saya pengen lihat kayak apa kota yang bisa dibilang cukup bersejarah untuk Malaysia ini teman-teman ya. Ya basicnya saya suka sejarah, jadi saya juga pengen lihat kayak apa kota yang bersejarah di Malaysia ini. Nah jaraknya kurang lebih sekitar, kalau dari KL tadi sekitar 142 kilo teman-teman ya. Akan ditempuh dalam waktu sekitar kurang lebih 2 jam. Nah jadi teman-teman kalau di sini ini kan apa ya, bisa dibilang jalan highway ya. Kita kalau jalan 90 nih ya, saya lagi jalan 90 nih ya, kerasanya pelan banget karena semua orang jalannya sama teman-teman, pace-nya tuh sama gitu sih, kecepatan rata-rata mobil-mobil yang ada di sini tuh sama semua gitu.
Jadi nggak ada yang pelan banget tuh, nggak ada. Tapi kalau yang ngebut banget ada. Tapi kalau yang pelan banget kayaknya nggak ada deh. Belum pernah nemu saya yang di bawah speed limit. Jadi kalau kalian driving di Malaysia, jangan lupa ini dibaca teman-teman ya. Kayak apa namanya, petunjuk jalan ini jelas banget, clear banget, kelihatan banget teman-teman. Jadi itu berguna juga selain online maps yang kalian pakai, Waze atau Google Maps. Bacaan-bacaan ini juga berguna juga teman-teman. Gitu. Nah ini hari Senin, padat teman-teman ya posisinya nih, udah mulai padat di jalan. Nggak kayak kemarin. Kalau kemarin hari Minggu kosong, kalau sekarang lumayan padat nih karena hari Senin ya, orang pada berangkat kerja. Orang pekerja, kita liburan ya. Nah ini kebetulan mobilnya dapat bensinnya juga hampir penuh teman-teman ya, jadi kayaknya nggak usah ngisi bensin lagi. Mudah-mudahan cukup sampai nanti pulang lagi ke KL. Nah teman-teman, kalau kalian mau bayar tol, make sure dulu kartu yang kalian pegang apa ya teman-teman. Jadi di sini enaknya tiap lorong itu kartunya beda-beda. Jadi kayak misalkan di sini ini beberapa lorong ini memang khusus usernya kartu touch and go teman-teman ya. Gitu. Terus nanti lorong sebelah sananya ada yang khusus pemegang kartu Smartec teman-teman. Jadi beda-beda, jangan sampai salah ya. Nah tapi sebenarnya gini, kalau saya lihat ya, mungkin ya kemungkinan, tapi saya belum tahu juga. Kalau touch and go itu dia si lorongnya itu khusus, tapi kalau kartu lain itu kayaknya bisa dipakai sama touch and go. Makanya saya bilang kenapa kartu touch and go ini bisa dibilang kartu paling sakti di Malaysia teman-teman, karena memang dia bisa dipakai untuk apapun ya. Gitu, kalian mau beli apapun bisa, mau beli bensin bisa. Wah anjir, eta geber pisan eta. Siaan numpak motor bebek aja kebut gitu. Gitu teman-teman ya. Sekarang saya masih ada di highway nih, highway menuju ke Malacca ya teman-teman. Dan ini dari KL sampai ke Malacca ini kayaknya full highway nih, nggak ada apa namanya, nggak ada jalan biasanya. Anyway teman-teman, ini saya kecepatan lagi jalan 135 km per jam ya, dan ini nggak kerasa. Lihat, nggak kerasa karena semua rata-rata jalan di atas 100 teman-teman. Even di jalur kiri pun mereka jalan pasti di atas 100. Karena ini saya jalan 100 nih, 140 sekarang ya. Saya jalan 140, mereka itu kesalipnya tuh kita masih nyalipnya pelan. Beda kalau kayak di Cikampek gitu-gitu, kita jalan 140, mobil itu udah wut, udah kesalipnya udah cepet semua kan. Gitu loh, udah maksudnya karena mereka jalannya pelan. Mungkin di kiri itu sekitar, mereka jalan sekitar 80 gitu ya, 60, 80 gitu ya. Kalau di sini gila, semua kenceng teman-teman. Gila, benar-benar kalian wajib banget punya mobil yang tenaganya gede teman-teman ya. Nih saya coba cruising di kecepatan 130, 125 nih teman-teman ya. Tuh, Avanza depan aja jalan dia pasti udah 120 lebih tuh. Ini City udah pasti dia jalan 140. Ya, kita naikin lagi speed ke 140 teman-teman. Ya tuh, Avanza ini juga jalan pasti 130-an. Gila sih emang. Di sini kita nggak bisa nyetir pelan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang terbiasa nyetir pelan, kayaknya mendingan naik bis saja atau naik ke transportasi lain ya kalau mau masuk highway. Karena memang di sini nggak ada yang jalan pelan teman-teman. Nih ada truk tangki. Saya lagi jalan 140, kita salipnya juga jalipnya kayak gak foot gitu ya. Karena dia jalan pasti udah 100 km per jam, itu mungkin 90 sampai 100 mungkin dia jalan. Gitu guys. Nah, cuma bedanya teman-teman di sini kita ngebut jalan di 140, 150 itu nggak ada rasa was-was, nggak ada rasa khawatir teman-teman ya. Karena
semua orang jalannya sama ya, kecepatannya tuh sama, nggak jomplang gitu. Mungkin kalau kita di tol-tol yang di Indonesia itu karena speednya jomplang, jadi kita ngebut 120 aja rasanya udah kencang banget. Nah kalau di sini kita jalan 150 itu biasa aja teman-teman. Gitu, kita jalan 100 itu rasanya pelan banget di sini karena disalipin sama mobil-mobil lain, even sama truk aja disalip kita. Ya kan? Tuh di sini nggak ada truk yang speednya pelan tuh, bisa dibilang nggak ada teman-teman. Nah terus enaknya walaupun kita lagi ngebut di jalur sebelah kanan ya teman-teman, kita even lagi jalan 160, 180, itu kita nggak perlu worry, nggak perlu khawatir karena orang nggak ada ceritanya pindah jalur sembarangan di sini. Gitu ya, dari tadi sih saya belum lihat ya kalau lagi kosong kayak gini tiba-tiba pindah jalur ke kanan tuh saya belum pernah lihat. Lihat, kalian perhatiin jalur kanan semuanya kosong ya. Ini benar-benar jalur kanan itu dipakai buat mendahului gitu, bukan nggak ada land hogger di sini teman-teman. Nah ini yang begini-begini nih sebenarnya perlu banget kita contoh ya, budaya tertib lalu lintas gini tuh perlu banget buat kita contoh di negara kita teman-teman. Seandainya ya negara kita bisa seperti ini, jalur kanan itu kosong ya, jalur kanan tuh benar-benar dipakai buat mendahului, pasti lancar deh jalanan, jalan tol tuh pasti lancar, percaya deh. Gitu. Kita ini cruising kecepatan 130, lihat masih disalip nih mobil tuh sama Mercy, dia bisa mungkin jalan 160-an gitu, dan memang nggak kerasa teman-teman. Nah nih pengalaman kayak gini nih teman-teman yang at least harus kalian coba, paling enggak ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa bisa memulai disiplin dari diri kita sendiri gitu loh. Nah kadang-kadang kita buat pergi ke luar negeri itu kalau kita nyari keindahan ya, saya sering ngomong di video-video saya, video-video touring gitu ya, kalau kita mau cari cuma keindahan kita nggak usah keluar negeri teman-teman, karena Indonesia udah jelas indah. Tapi kita pergi ke luar negeri itu untuk hal-hal yang seperti ini, kita pelajari budayanya, kita pelajari kebiasaan orang-orangnya untuk tertib, mulai dari lalu lintas gitu ya teman-teman. Gitu. Nah mudah-mudahan dengan kita bisa mempelajari ini, itu habit itu bisa kita bawa gitu loh teman-teman ke negara kita. Itu sih yang paling penting ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri buat disiplin teman-teman, usahakan buat nggak seenaknya di jalan raya karena kita kan pengguna kendaraan ya. Oke teman-teman, saya lagi break dulu nih, lagi break di daerah ini nih, baru masuk ke udah dekat Malaka teman-teman ya. Nah ini dia deh unit yang kita pakai, Vero 2 Ativa. Saya paling mau lurusin dulu pinggang sebentar di sini karena udah sekitar 120 km berkendara teman-teman ya. Gitu, sekalian anak saya mau makan dulu. Sekarang jam 10 kurang seperempat ya, nggak kerasa baru jalan sekitar 1,5, belum nyampe 1,5 jam malah ya kayaknya. Enak banget jalanannya. Oke, kita lanjut perjalanan yuk. Oke, kita keluar teman-teman di exit 231 ya, Ayer Keroh namanya. Nah ini kita menuju ke pusat kota Malaka ya teman-teman. Nah pertama-tama sih kayaknya kita bakal ke Dutch Square ya, yang bisa dibilang paling ikonik di Malaka teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat di fotonya sih sekilas ya kayak kota tua, tapi ya cobain aja lah, penasaran. Pengen lihat juga kayak apa sih kota Melaka ini teman-teman ya. Ini vibes-nya mirip kayak di jalan tol Jagorawi. Di depan kita nih ada Toyota S5 Aeras teman-teman. Di sini tuh banyak ya Toyota yang seperti ini nih, Toyota yang lucu-lucu kayak gini. Nah teman-teman perhatiin ya di depan, kalau kita mau bayar tol jangan pernah lupa kita masuk sesuai dengan kartu yang kita punya ya. Masuk lorong sesuai kartu yang kita punya. Kayak kita touch and go, masuk di lorong touch and go. Misalkan kita punya My Arvit itu, kita masuk ke lorongnya itu. Jadi sesuaikan berapa nih bayar nih.
Rp15. Mahal juga ya. Jauh. Wah, sisanya tinggal 19 nih kartu. Nanti gantian sama yang punya istri. Nah, ini ada pemeriksaan ini nih. Pemeriksaan apa? Polis, teman-teman. Nih biasanya truk yang diperiksa ya. Gila teman-teman, ini vibes-nya Kota Melaka ya, asik banget. Udah gitu cuacanya agak temaram gitu ya, agak teduh, jadi enak aja gitu suasananya. Nah, buat masuk ke pusat kota ini masih sekitar berapa nih? 9 km lagi teman-teman ya, buat sampai ke itu, ke Dutch Square yang tadi saya bilang itu. Nah, by the way, kalau kalian mau ke daerah luar kota ya, maksudnya keluar dari KL dan jaraknya cukup jauh, saya saranin kalian sewa mobil yang bisa lari kencang di highway teman-teman ya. Makanya kenapa hari ini saya nggak pakai lagi si Pero 2 yang kemarin, Pero 2 Axia, tapi lebih milih pakai Pero 2 Activa ini karena saya yakin dia bisa lari kencang ya, lari lebih kencang karena kan ini full highway dari KL ke Malaka. Jadi saya pilih mobil yang bisa lari lebih kencang. Nah, ini sebelah kanan Istana Melaka katanya, ada tulisannya. Yang mana tapi? Di sini tuh banyak mobil-mobil yang nggak pernah kita lihat di Indonesia. Kayak di depan kita nih ada VW Passat teman-teman. VW Passat ini kalau dikelasin ya, sekelasnya ini Peugeot apa seri 6 ya, atau Mercedes-Benz C-Class. VW Passat ini. Sorry kok C-Class. E-Class kalau Passat, kalau yang C-Classnya itu Jetta, VW Jetta. Nah, ini ada benderanya ini nih, Melaka teman-teman, bandara yang sebelah kanan. Nah, ini Little India. Tadi aku nyerobot lampu merah nggak lihat. Nah, ini Little India nih teman-teman, Little Indianya Malaysia, Malaka. Kayak gini nih. Wah, jalannya paving. Nah, ini teman-teman nih, kita masuk ke daerah kota lamanya Malaka teman-teman. Wah, ini warna merah semua nih gedungnya, lucu ya. Galeri Seni Rakyat Malaka. Oh, gini nih. Ini Visit Malaka Merchandise. Oh, oke. Ini sebelah kiri nih teman-teman. Kita videoin dulu. Stay to the left. Then at the roundabout, take the second exit on Jalan Tun Khalil Yaqub. Banyak itu tuh, banyak apa? Odong-odong Hello Kitty. At the roundabout, take the second exit on Jalan Tun Khalil Yaqub. Ya, cari Then parkir turn aja left on sini. Jalan Kota. Per entry berapa? 10. 10 ringgit berapa tuh? Gak tahu. Iya, mungkin.
Oke, teman-teman, sekarang saya lagi ada di Malaka nih, teman-teman. Kayak begini kotanya, teman-teman. Ini mirip kayak kota lama Jakarta, tapi versi lebih sepi ya. Nih, 0 kilometernya Malaka nih, bundaran ini. Oh, bagus sih, kotanya bagus, asik, bersih banget. Oke teman-teman, barusan kita habis jalan-jalan di kota Malaka teman-teman ya. Nah, ini kita lagi di jalan menuju ke luar kota Malaka, menuju ke highway teman-teman. Nah, barusan saya habis isi angin teman-teman, karena ini ternyata ban kanannya kempes banget, pantesan setirnya agak berat dan dia narik terus ke kanan ya. Nah, nanti kalau kalian ngerental mobil someday misalkan ke sini dan kalian ngerental mobil dan anginnya kurang, kalau bingung gimana ngisinya, cari aja SPBU Petronas ataupun Shell teman-teman, atau semua SPBU tuh ada beginiannya teman-teman. SPBU besar pasti ada pengisian angin dan air kayak di Indonesia aja teman-teman, dan ini free ya, kita nggak harus beli bensin, ini free buat isi angin. Di semua SPBU ada dan free. Nah, gimana caranya? Gampang, tinggal ya kayak ini aja, setting aja teman-teman, intinya mau isi berapa, tapi dia meterannya masih manual gini. Ini buat ngurangin, ini buat nambahin, tapi ini bisa beda-beda ya tiap SPBU. Dan udah, kalian tinggal ambil, colokin ke ban. Kalau sudah selesai, tekanannya udah pas sesuai keinginan kita, mesinnya akan berhenti mengeluarkan angin teman-teman gitu. Nah, terus untuk SPBU teman-teman di sini ya, seperti kemarin saya udah pernah cerita ke teman-teman waktu saya ngisi di Shell, di Petronas ini pun sama aja teman-teman, self service. Kalian beli dulu masuk ngantri dulu di stationnya. Habis kalian antri di station, kalian keluar dari mobil, cari kasir, bayar di situ mau isi berapa, misalkan 20 atau 30 ringgit. Habis gitu setelah bayar minta struknya, udah gitu isi sesuai dengan nominal yang kalian kalian beli teman-teman ya. Dan itu otomatis, jadi kalau udah 30 misalkan beli 30 ringgit, sudah 30 ringgit dia akan berhenti secara otomatis. Gitu caranya isi bensin dan isi angin di
Malaysia teman-teman ya. Gampang, nggak susah, nggak ribet. Oke, teman-teman. Barusan habis isi bensin di Petronas nih teman-teman ya, isi 20 ringgit. 20 ringgit ini dapat 9 liter ya teman-teman. Ini 1 liternya cuma 2 ringgit. Jadi dapat 9 liter 20 ringgit. Gimana cara ngisinya? Sama kayak Shell teman-teman ya. Sama kayak Shell kemarin. Kita di situ tuh yang abang-abang baju kuning itu. Nah, kita bayar dulu di situ, kita antri di salah satu station ini, pam ini. Terus kita antri, kita bayar di situ. Setelah bayar nanti dapat stroke ini. Habis gitu, udah tinggal angkat aja nozzle-nya, masukin ke pompa, ke corong, ke ini bensin kalian. Setelah itu ya udah, nanti kalau udah 20 ringgit atau sesuai dengan yang kalian isi, dia akan berhenti sendiri ya teman-teman. Gitu. Gampang kan ngisi bensin di Malaysia? Jadi nggak usah takut kalau kalian ngerental. Bingung kan? Aduh ya kumaha, aduh ini gimana cara ngisi bensinnya? Nggak ngerti, takut salah, takut ini. Nggak, gampang kok. Karena semua di sini memang self service, nggak ada yang melayani teman-teman ya. Ya mereka terbiasa buat hidup mandiri. Jadi ya kayak beginilah kalau di negara maju teman-teman ya. Semua serba sendiri, semua serba tidak ada yang dilayani. Jadi kalian melayani diri kalian sendiri gitu. Jadi harus terbiasa teman-teman ya. Makanya di sini saya ajarin kalian. Siapa tahu kalian punya rezeki ya, ada kesempatan kalian bisa kerja di sini atau sekolah di sini teman-teman ya, atau mungkin ada ya intinya atau liburan di sini. Intinya kalian harus menjadi warlock sinilah, warlock sementara gitu ya. Kalian harus beraktivitas dengan kendaraan, jadi kalian bisa melakukan, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau bingung tanya aja teman-teman ya, nggak usah takut untuk bertanya. Nah di Malaysia nih kalau ngobrol pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia mereka ngerti. Mereka akan jawab dengan bahasa Malay, tapi ya kurang lebihnya kita ngerti lah. Kita ngomong Indonesia mereka bisa jawab, mereka ngomong Malay juga kita ngerti mereka ngomong apa gitu. Ya teman-teman. Oke, kita sekarang sudah masuk lagi ke highway teman-teman ya, ke Lebuh Raya. Lebuh Raya itu jalan tol ya artinya ya. Gitu. Oke teman-teman, sekarang posisi saya ada di penumpang nih, gantian dulu istri yang nyupir karena mata agak-agak ngantuk nih. Jadi kayaknya mau istirahat dulu sebentar. Jarak ke KL sekitar 87 km lagi teman-teman ya. Jadi masih agak lumayan jauh. Jadi saya mungkin mau sedikit rebahan dulu sampai nanti udah dekat ke KL ya. Wah enak juga disupirin. Ya nanti kalau udah dekat kita lanjut lagi teman-teman videonya ya. Alhamdulillah sekarang kita udah nyampe di KL nih teman-teman. Nah sekarang kita rencananya mau makan dulu nih teman-teman, mau cari makan ya dekat-dekat hotel aja. Ini sebenarnya mobilnya masih lama nih teman-teman, sampai jam 3 ya. Sekarang ini masih jam 2 kurang 10 gitu, jadi habis makan aja baru kembaliin mobilnya. Masuk ini nih, masuk terowongan nih. Gila panjang juga ya. Nah di sini nih lihat Porsche itu udah gak aneh teman-teman, banyak banget. Asik ya terowongannya, lucu. Oke teman-teman, sekarang udah balik lagi di KL nih. Sekarang lagi makan di Damaskus teman-teman.
tadi lupa mau sharing. Mobilnya udah dibalikin ya. Mau saya ini makanan pas baru datang mau di video lupa. Soalnya udah lapar banget. Ini udah 3:30 dan belum makan siang ya. Jadi saya pesen lem creamy apa gitu. Ini enak banget nih teman-teman. Lihat sausnya royal banget kayak begini. Ini di Damaskus Bukit Bintang nih teman-teman. Kayak gini nih. Gila ini enak parah sih. Nah, waduh. Next saya pesan kebab. Terus anak saya makan kentangnya teman-teman. Gokil.